Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Novel Fadila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu network fundamental atau fundamental jaringan. Di sini ada outline materi dari PT Jarvis Integrasi Solution. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Yang kedua, jaringan komputer sederhana. Yang ketiga, IP address. Yang keempat, simulasi jaringan komputer. Dan yang kelima adalah praktek. Eh, Jaringan komputer, pengenalan. Jaringan komputer itu dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Tujuannya yang pertama itu berbagi data, mengirim file antara device dalam satu jaringan, misalkan laptop ke HP ataupun laptop ke laptop. Yang kedua, berbagi perangkat. Misalkan satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer. Biasanya itu terhubung di dalam satu jaringan. Yang ketiga komunikasi, eh, memudahkan komunikasi seperti mengirim email, chat, ataupun video call. Eh, Keempat, akses internet bersama. Banyak perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi, misalkan melalui switch, kabel, ataupun melalui WiFi. Yang kelima, memudahkan pengelolaan. Pengelolaan data atau user lebih mudah karena terpusat. Eh, Misalkan mengirim data, aplikasi atau file itu biasanya disimpan di pusat data atau server dan dapat diakses oleh komputer lain melalui satu jaringan. Ini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, local area network atau LAN. Itu mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah, biasanya terhubung melalui switch ataupun melalui WiFi. Nah, kedua, Metropolitan Area Network. Nah, itu adalah jaringan komputer yang mencakup area lebih luas seperti satu kota atau wilayah. Misalkan kantor cabang bisa mengakses server kantor pusat ataupun sebaliknya. Eh, Lalu ada Wide Area Network. Itu jaringan komputer yang mencakup area sangat luas seperti antar kota ataupun negara. Itu biasanya melalui internet. Jaringan komputer sederhana. Secara sederhana, jaringan komputer terbentuk dari beberapa komponen, yaitu host ataupun device, media transmisi, itu semisalkan kabel, WiFi, lalu ada protokol jaringan. Biasanya protokol jaringan itu IP. Ini yang saya jelaskan tadi, IP address. Nah, bagaimana agar host tersebut dapat berkomunikasi? Nah, host ataupun device agar saling komunikasi itu harus memiliki identitas atau alamat yang biasa kita sebut dengan IP address. Jadi analoginya eh, komputer, host atau device akan dapat saling komunikasi jika device tersebut mengetahui IP address atau alamat dari host yang kita tuju. Analogi sederhana yaitu pengirim. Anda ingin mengirimkan data dengan menulis alamat teman dengan benar yang biasanya IP address disebut IP address. Kedua, pengiriman eh, kurir mengantarkan paket data berdasarkan alamat tujuan IP address yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu penerima, teman menerima paket data karena IP address-nya sudah benar atau sesuai. Perangkat itu ibarat kata orang, alamat rumah itu IP address dan paket itu sama dengan data. Eh, Bagaimana komputer satu ingin mengirim data ke komputer 4? Kita ambil contoh di sini melalui switch. Jadi komputer satu ingin mengirim data ke komputer 4, maka komputer satu harus tahu dulu IP address dari komputer 4. Jadi IP address komputer 4 192.168.1.5, maka komputer satu harus tahu
IP address dari komputer 4. Sehingga apabila kita menggunakan switch, maka datanya langsung terhubung. Beda kalau menggunakan hub. Data tersebut dikirim ke komputer 2, komputer 3, komputer 4 sampai data tersebut sesuai dengan IP yang kita tuju. IP address itu alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali atau bertukar data. Dan dalam satu jaringan tidak boleh ada IP address yang sama atau akan terjadi intro atau konflik IP address. Ini ringkasan materi yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.